Matematika. Surat 4 ayat 11 sampai ayat 12. Baca artinya. Siapa yang baca? An-Nisa ayat 11. Ya. An-Nisa surat 4 ayat 11 dan 12. Baca artinya. Artinya saja. Kalau baca ayatnya semua panjang, nanti tak cukup waktu. Ada. Baca. Ayat artinya saja silakan. Matematika dalam Islam. Bismillah. Iya, artinya saja. 11 dan 12. Ayatnya panjang. Ayatnya banyak, artinya saja. Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki dengan bagian 2 orang anak perempuan. Itu artinya seperdua, ya. 1 bagian laki-laki sama 2 wanita itu namanya seperdua. Ada nama Al-Quran itu. Terus. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3. Ada yang 2/3. Masya Allah, 2/3. Terus. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah. Setengah, seperdua juga. Tambah, seperdua. Tambah, terus. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta. 1/6 dari harta. Masya Allah, hebat matematika Al-Quran. Terus. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan jika dia diwarisi oleh kedua ibu bapak saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ibunya dapat 1/3. Ya Allah, ada lagi 1/3. Cukup dulu ya untuk menjadi contoh. Jadi kalau bisa, kalau kamu jadi hakim Islam nanti, hafallah ayat ini, jadikan ayat sholat. Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Masya Allah, hebat. Matematika ini luar biasa ini. Lalu ini diteliti oleh orang Barat. Ketemu dia dengan hakim-hakim Indonesia, hakim orang Arab Islam di Kairo, Mesir. Apa kata hakim-hakim Mesir kepada hakim-hakim Amerika? Hei, hakim Amerika, ya, untuk pembagian harta warisan yang lengkap di dalam hukum Amerika, berapa banyak bukunya? 8 jilid katanya. Tebalnya 2 inci. 1 jilid tebalnya 2 inci, banyaknya berapa? 8 jilid harta pembagian warisan. 8 jilid sekarang, pertanyaanku, percayakah kamu menurut Al-Quran tidak sampai setengah lembar? Lengkap pembagiannya siapa yang 1/2, 2/3, 1/2, 1/6, 2/3 itu lengkap. Seluruhnya tercakup di situ. Tak sampai setengah lembar. Percaya nggak? Nggak percaya. Masa mungkin warisan sebanyak itu setengah lembar saja cukup? Tak percaya saya. Kalau ada bagaimana? Kalau bisa, kalau ada nanti aku masuk Islam katanya. Kalau memang bisa mencakup seluruh pembahagian untuk anak, untuk istri, suami yang meninggal macam mana, istri yang meninggal seberapa harta yang ditinggalkan. Kalau ada nanti katanya suatu ajaran seperti itu di dalam Al-Quran, aku masuk Islam. Coba Anda buka. Please you translate by speak English katanya. Dilihatlah Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dibukalah surat 4. Surat An-Nisa ayat yang 11-12. Dibacanya, melotot katanya. Hampir tak percaya, diulang-ulang. Iya katanya, untuk bapak sekian, untuk ibu kalau meninggal, istri untuk suami sekian. Kalau suami yang meninggal untuk istri sekian pula. Kalau dia tak punya anak berapa? Kalau punya anak berapa pula? Selengkap-lengkapnya. Akhirnya tak bisa mengelak lagi. Apa katanya? Oh Tuhan, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling lagi. This day, mulai hari ini, I testify that no God but Allah. Mulai hari ini saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, and Muhammad is his prophet. Dan Nabi Muhammad
Aku bersaksi dia itu adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masuk Islam gara-gara matematika di dalam Al-Quran. Sudah diajarkan guru belum? Nanti diajarkan, mungkin nanti waktu aliyah, ya. Diajarkan, barulah kalian tahu. Oh, lengkapnya Al-Quran. Matematika pun ada di dalam Al-Quran. Matematika untuk ilmu faraid, pembagian harta warisan. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita bisa lanjut kan? Lanjut. Bagus rekamannya, Sa. Yang di sini tadi mana? Enggak bisa, Ustaz. Oh, nggak bisa. Tapi suara kedengaran ya. Oh, cuma nggak pakai itu ya. Oke, lanjut. Yang berapa lagi? Yang keempat. Ini kita belajar tentang geologi. Geologi dalam Al-Quran. Geologi dan geografi. Geografi dalam Al-Quran. Nah, geografi dalam Al-Quran. Coba dengar ya. Minum dulu sedikit ya. Agak kering tenggorokan sedikit. Nggak apa, minum dulu ya. Bismillah. Geografi. Ceritanya begini, ini menariknya. Bagaimana menariknya? Pada suatu hari, orang-orang Mekah datang kepada Nabi Muhammad, memprotes Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad diprotes. Ya Muhammad, betul agak panas sedikit ya. Nah, rupanya belum hidup dia. Diprotes Nabi Muhammad oleh orang kafir Mekah. Apa katanya? Al-Quran salah ya Muhammad. Apa katanya? Al-Quran Salah. Apa salahnya Al-Quran? Masa Al-Quran katanya gunung-gunung berjalan? Dia mandang kepada Jabal Kubis di Mekah, mandang ke Jabal Nur, mandang ke Jabal Uhud, Bukit Uhud. Diam saja, tak bergerak. Tapi Al-Quran mengatakan, jangan kamu menyangka gunung-gunung itu diam, tapi gunung-gunung itu bergerak. Gunung-gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Seperti apa? Seperti berjalannya awan. Kalian percaya nggak gunung-gunung itu berjalan? Percaya ya? Nanti kita buktikan. Betul nggak Al-Quran mengatakan gunung-gunung itu berjalan? Pernyataan Quran itu benar apa tidak? Nah, coba buka Al-Quran surat 27. 27 ini An-Naml. Surat An-Naml ayat 88. Ya. Surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 88. Coba baca yang di sini siapa? Ustaz Hamzah kalau tunjuk Ustaz Hamzah. Nafil lah. Coba sini. Belum dapat lagi. Di tengah. Dapat. Ya, surat 27 ayat 88. Atau membanting dengan hidup AC lah. Terbalik saya beri. Matikan AC-nya. Atau CB-nya membanting. Ya, CB. Saya saja ya, CB. Asyik. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. 88. An-Naml 88. An-Naml 88. An-Naml 88. Ya. An-Naml 88.
Tolong baca. Siapa yang mau baca tadi? Nih. Silakan. Zumar. Zumar. Azumar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Artinya, dan engkau akan lihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, jangan kamu sangka gunung-gunung itu diam, tapi gunung-gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Perlu Bapak terangkan? Perlu? Coba mana ke depan? Pandang ke depan. Pandang ke depan ya. Besok kalian bisa serahkan kepada adik-adik kalian. Nah, Gunung Himalaya itu banyak di atasnya tulang ikan, di puncak gunung, tulang ikan, kulit kerang, dan garam di puncak gunung Himalaya. Kenapa? Karena gunung Himalaya itu di sini dulunya pantai. Di sini India juga pantai. Terjadilah pergerakan lempeng tektonik namanya. Lempeng tektonik benua ini, landasan benua ini bergerak. Yang dari Asia bergerak masuk ke bawah, sedangkan India tertolak ke atas, sehingga dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Padahal di sini ada ikan mati, di sini ada kulit kerang, di sini ada garam, tertolak dia ke atas. Maka gunung Himalaya itu makin lama makin tinggi. Di puncaknya ada tulang ikan. Kenapa? Karena berjalan gunung ini perjalanannya 3 cm per tahun. Nah, jadi gunung-gunung itu berjalan ya 3 cm per tahun. Catat, perjalanan gunung itu 3 cm per tahun. Siapa bisa menghitung? Kalau perjalanan gunung itu sudah 3 cm per tahun, dikali umur bumi ini sudah 5 miliar tahun. Pertanyaannya, sudah berapa kilometer kah perjalanan gunung-gunung itu? Gunung-gunung itu berjalan bersama dengan lempeng tektonik landasan benua. Jadi di bawah telapak kaki kita ini lempeng tanah, di bawahnya lagi banyak ada udara, ada minyak, di bawahnya lagi namanya lempeng tektonik. Itulah yang bergerak bersama dengan bergeraknya gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu berjalan sama dengan awan, cuma awan dalam 1 jam itu puluhan kilometer. Sedangkan lempeng tektonik gunung itu berjalan 1 tahun 3 cm. Tapi dia tetap sama-sama berjalan. Masya Allah. 7 menit lagi ya. Nah, anak-anak sekalian, sudah nampak itu hebatnya Al-Quran? Betul? Coba duduk yang rapat, yang rapi. Kita ini merenungkan kehebatan ayat Al-Quran. Rapi, semuanya rapi. Berempat. Baris. Berompek. Rapi. Kita merenungkan kehebatan ayat Al-Quran. Ya, yang di belakang maju sedikit, itu di tengah kosong. Maju ke depan lagi. Maju. Nada guru. Maju. Minta pinjam Pak Mi. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, menjelang asar tak sampai 10 menit lagi, mari kita renungkan ayat Al-Quran. Betapa sesungguhnya hebatnya ayat Al-Quran ini menerangkan tentang fenomena ada api di bawah bumi. Itu yang sekarang mengena Amerika dan Israel. Bahkan di bawah Indonesia juga ada api. Masya Allah. Api itu adalah lahir dalam bentuk lahar. Itu semuanya akan menyiksa orang-orang yang jahat seperti LGBT, kaum Nabi Lut.
Al-Quran mengatakan mereka disiksa oleh Allah. Coba semuanya tundukkan kepala, semuanya. Tundukkan kepala. Ya, semuanya. Semuanya tundukkan kepala. Jangan. Semuanya. Seperti mengheningkan cipta. Tundukkan kepala semuanya. Semuanya. Tidak ada yang main. Coba duduk lurus. Duduk lurus. Wahai anak-anak Bapak yang Bapak cintai, kita sudah buktikan betapa Al-Quran begitu agungnya, begitu hebatnya, yang menceritakan tentang langit dan bumi beserta isinya, yang menceritakan tentang perjalanan gunung-gunung. Kemudian ada api di bawah bumi kita ini, dan juga api di dalam awan yang membawa petir. Dan petir itu akan menyambar kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang rakus, yang perangainya seperti binatang, tak punya malu. Ulaika kal an'am, mereka tak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Al-Quran memberitahukan kepada kita. Nah, coba baca ayat berikut ini. Bagaimana sesungguhnya peringatan Allah kepada kita dalam surat 84. Surat. Bapak tidak maksud menakuti kalian, tidak, tapi ini terjadi. Al-Quran yang menceritakan. Percaya Al-Quran? Nah, tundukkan kepalanya sedikit. Al-Quran menceritakan rahasia ini. Hanya Al-Quran yang membuat rahasia ini. Injil tidak punya. Surat 84 ayat 1 sampai terakhir. Siapa yang baca Ustaz? Tunjuk Ustaz. Artinya saja. Ustaz baca ayatnya boleh juga Ustaz. Artinya saja. Yang lain tidak ada bersuara ya. Di belakang dengarkan dengan baik. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Nah, sebentar. Peristiwa langit terbelah ini sudah ditemukan oleh namanya Stephen Hawking. Namanya black hole. Black itu artinya hitam, hole terowongan hitam di langit. Itu namanya langit terbelah. Kenapa? Ada bintang neutron yang sangat tua di ruang angkasa. Sifatnya kalau sudah tua itu dia memakan dirinya sendiri. Terdapat terowongan hitam di tengahnya, dan dirahasiakan oleh para ilmuwan terowongan hitam itu sekarang menghadap ke bumi kita. Berarti bumi kita tak lama lagi akan ditelan oleh terowongan hitam itu yang ada di langit. Masya Allah. Maaf saja yang menemukannya memang orang-orang Yahudi kebanyakan, tapi dia lupa yang ditemukan oleh orang Yahudi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ulangi sekali lagi, ingat, di langit sudah ditemukan terowongan hitam yang mengerikan. Dengarkan, ulangi. Ayatnya artinya. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Sebentar. Nanti bumi kita ini akan memuntahkan apa yang di dalamnya sudah muak. Bumi ini melihat perangai manusia yang menipu, yang curang, bergaul bebas, yang korupsi. Bumi akan memuntahkan, muak melihat perangai manusia, akan diganti dengan manusia yang lain. Begitu bejatnya manusia sudah dikirim sebagai khalifah di muka bumi, malah membuat perangai yang lebih rendah daripada hewan. Lanjutkan. Matikan aja sih Baca aja. di kantor. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, ada manusia yang diberikan buku catatan dari sebelah kanannya. Maksudnya rekaman yang